Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk peserta didik SMA di seluruh Nusantara. Senang sekali saya berjumpa dengan kalian yang saat ini sedang berbahagia karena sudah diterima di sekolah yang kalian impi-impikan. Selamat di sekolah yang baru. Semoga kalian tambah semangat untuk belajar dalam kondisi apapun. Apalagi sekarang kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, di mana kalian harus senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa selalu memakai masker, kemudian jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Sehingga dengan demikian kalian insya Allah akan terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Anak-anakku yang Bapak cintai, senang sekali saya Pak Muhammad Sodli MPD akan menemani kalian dalam melaksanakan proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi yang pertama yang akan kalian pelajari di kelas 10 adalah tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Pada pertemuan yang pertama, kita akan bersama-sama belajar tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Untuk itu, sebelum kalian belajar lebih lanjut, kalian harus menguasai konsep tentang kekuasaan negara. Apa itu kekuasaan? Kekuasaan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau yang diperintahkan. Contohnya, Presiden mempunyai kekuasaan sebagai kepala negara. Contoh yang lain, misalnya kepala sekolah mempunyai kekuasaan di sekolahnya. Itu mengenai kekuasaan. Kemudian, di dalam kekuasaan ada beberapa teori pembagian kekuasaan yang lazim kita kenal. Yang pertama adalah teori kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke, di mana John Locke membagi kekuasaan negara itu menjadi 3 macam. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Dan yang ketiga, kekuasaan federatif. Kemudian ada satu tokoh lagi yang sangat terkenal, yaitu Montesquieu. Teori Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi 3 kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan yudikatif. Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah
kekuasaan lembaga legislatif. Di dalam lembaga legislatif ini ada 3 lembaga. Yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dan yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kemudian ada lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Yang keempat, lembaga yudikatif, yaitu yang pertama Mahkamah Konstitusi atau MK. Yang kedua, Mahkamah Agung. Dan yang ketiga, Komisi Yudisial. Yang keempat adalah lembaga eksaminatif, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, kalau kita lihat teori yang diajarkan oleh Montesquieu yang dikenal dengan Theory of Separation of Power. Montesquieu membagi kekuasaan negara sebagaimana tadi dijelaskan di depan menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Apa itu kekuasaan eksekutif? Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan peraturan undang-undang. Tadi dijalankan oleh seorang presiden dan wakil presiden dibantu oleh para menteri. Kemudian yang kedua, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan undang-undang. Itu dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan undang-undang atau dikenal juga dengan kekuasaan peradilan. Itu dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, kemudian ada Komisi Yudisial. Anak-anakku yang berbahagia, kalau kita lihat pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia sebetulnya ada 2 macam. Yang pertama adalah pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan fungsinya. Sedangkan yang kedua adalah kekuasaan vertikal. Kekuasaan vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan dalam pemerintahan. Nah, pembagian kekuasaan horizontal, kalau kalian perhatikan di sini, ada beberapa kekuasaan yang ada di Indonesia jika dilihat dari pembagian secara horizontal. Nah, pembagian kekuasaan horizontal itu adalah pembagian kekuasaan negara menurut fungsi lembaga tertentu dengan pembagian kekuasaannya berada pada tingkat pemerintahan pusat, yaitu antara lembaga-lembaga negara yang memiliki derajat yang sama. Nah, lembaga-lembaga itu adalah, yang pertama adalah kita lihat lembaga konstitutif, kemudian lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif, ada lembaga eksaminatif, lembaga
moneter, dan lembaga yudikatif. Ini adalah lembaga-lembaga yang berada di pusat dan memiliki tingkatan atau derajat yang sama. Nah, kelima lembaga ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda, tetapi memiliki tingkatan yang sama. Mari kita lihat satu persatu mengenai kekuasaan tersebut. Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan konstitutif ini dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena MPR memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua adalah kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, dalam hal pembuatan undang-undang, tentunya DPR melibatkan Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif dan juga Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dalam pengajuan rancangan undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Jadi untuk undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya ekonomi, perimbangan antara keuangan pusat dan daerah, maka DPR wajib melibatkan DPD sebagai Dewan Perwakilan Daerah. Sedangkan dalam pembuatan undang-undang yang lain, tentunya juga DPR selalu bekerja sama dengan kekuasaan eksekutif. Selanjutnya adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan ini dimiliki oleh Presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri yang ditunjuk. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ini
terkait dengan kekuasaan eksekutif. Selanjutnya kita akan lihat kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dimiliki oleh Mahkamah Agung beserta lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, seperti Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta lembaga-lembaga peradilan lainnya, serta Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan yudikatif sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Nah, ini adalah lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan yudikatif. Selanjutnya adalah kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif disebut juga dengan kekuasaan inspektif, yaitu kekuasaan dalam rangka penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau yang dikenal dengan istilah BPK. Nah, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan oleh suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Nah, karena badan ini adalah badan yang bertugas untuk mengelola tentang penggunaan dan tanggung jawab keuangan, maka badan ini tentunya adalah badan yang bebas, mandiri, ya, tidak bisa dicampur tangani oleh badan-badan yang lain. Sehingga dengan adanya badan ini diharapkan tidak akan terjadi penyimpangan dan penyelewengan di dalam pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya adalah kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter ini adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kekuasaan moneter dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Hal ini sesuai dengan pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Nah, ini yang terkait dengan kekuasaan moneter atau kekuasaan yang terkait dengan keuangan. Nah, demikianlah
Nah, demikianlah anak-anakku materi-materi yang kita pelajari pada hari ini tentang pembagian kekuasaan, khususnya yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang telah kalian simak, kalian dapat memahami. Untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian tentang pembagian kekuasaan, silakan kalian baca kembali buku PPKN kelas 10 di bab 1, sehingga kalian akan lebih memahami lagi. Dan kalian juga boleh membaca sumber-sumber lain dari internet, sehingga wawasan kalian tentang sistem pembagian kekuasaan Indonesia akan semakin lengkap, semakin luas. Demikian anak-anakku yang berbahagia, pertemuan untuk yang pertama kali. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kalian pelajari pada hari ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masa depan kita, untuk kebaikan kita semuanya. Marilah kita sama-sama tutup pertemuan pada hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat untuk kita. Terima kasih. Jangan lupa untuk anak-anakku berikan subscribe dan like dan komennya, sehingga Pak Sodeli bisa mengetahui kekurangan-kekurangannya, atau mungkin ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan materi ini, kalian bisa bertanya langsung melalui channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.